nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nur Fasila, NIM 50900123056, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PKN dengan tema Pancasila sebagai dasar negara. Tahukah kalian apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila secara resmi dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dalam konstitusi Indonesia. Kedua, konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia atau MK telah menegaskan dan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam putusan-putusannya. MK menyatakan bahwa perubahan terhadap Pancasila hanya dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, keberadaan dan pengamalan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau dokumen formal, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi acuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Yang kelima, bendera dan lambang negara. Pancasila secara visual juga menjadi bagian yang penting dalam simbol-simbol nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting bagi negara Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, landasan filsafat negara. Pancasila merupakan filsafat dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, dan aturan-aturan pemerintahan.
Ia menyediakan kerangka kerja untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Kedua, pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebinekaan. Yang ketiga, pedoman sosial dan moral. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi pedoman bagi perilaku dan interaksi sosial antar warga negara. Ia mendorong nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dasar demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pancasila memandu pelaksanaan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Prinsip kerakyatan memberikan hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, penghormatan terhadap kebebasan agama. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia. Ini memungkinkan beragam agama dan kepercayaan dianut tanpa diskriminasi. Yang keenam, pedoman dalam hubungan internasional. Pancasila menjadi acuan dalam menjalin hubungan internasional. Prinsip persatuan dan keadilan sosial membimbing Indonesia dalam menjalankan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketujuh, basis pendidikan kebangsaan. Pancasila diajarkan di semua tingkatan pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan para generasi muda. Yang kedelapan, menjaga stabilitas politik dan sosial. Sebagai landasan negara, Pancasila berfungsi sebagai pijakan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial yang mendorong dialog, konsensus, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik. Yang keempat, contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau sila yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Negara Indonesia mengakui dan menghormati keberagaman agama yang ada di dalam masyarakat. 2. Tidak ada agama resmi negara, tetapi negara wajib melindungi hak-hak warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Negara wajib melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia. 2. Negara mendorong terciptanya keadilan sosial, kesetaraan, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. 1. Negara mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Negara wajib menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan menjamin keamanan serta kedamaian dalam masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Negara menganut sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik. 2. Negara mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Negara berupaya menciptakan keadilan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. 2. Negara mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara meliputi berbagai aspek kehidupan seperti politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Prinsip-prinsip Pancasila diimplementasikan melalui sistem pemerintahan, kebijakan publik, hukum, serta nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nur Fasila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.